Istilah Omnibus Law di Indonesia pertama kali akrab di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019. Dalam bahasa hukum, seperti yang dilansir dari kompas.com, Omnibus Law berasal dari bahasa Latin omnis, yang berarti banyak. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor, yang sering ditafsirkan sebagai undang-undang sapu jagat. Seperti diketahui, ada 3 sektor yang dibidik pemerintah dari Undang-Undang Sapu Jagat ini, yakni Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, dan Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Selain itu, sedikitnya ada 74 undang-undang yang terdampak dari Omnibus Law. Menanggapi hadirnya Undang-Undang Sapu Jagat atau Omnibus Law ini, praktisi hukum Dr. Suhardi Somomulyono, sarjana hukum, yang ditemui The Pink Kit di kantornya, berharap agar DPR RI mengkaji lebih dalam RUU Omnibus Law sebelum RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang Omnibus Law itu, ya, sebenarnya yang menjadi persoalan kan dari ribuan pasal ingin diringkas menjadi sedikit pasal, kan gitu? Iya. Kan dari ribuan pasal ingin diringkas menjadi sedikit pasal, kan gitu? Iya. Sehingga pasal yang ingin diringkas itu nanti memudahkan pemerintah dalam kerangka menciptakan lapangan kerja dan investasi. Itu kan? Iya. Nah, kalau pasal ada beberapa undang-undang kemudian diringkas menjadi sedikit, simplifikasi gitu ya, itu mekanismenya tidak segampang itu. Karena mekanisme di Indonesia itu, kalau ingin menanggalkan pasal, itu kan pasti di Mahkamah Konstitusi. Karena pasal itu didalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, baru ditanggalkan. Kemudian ini ada Omnibus Law akan menanggalkan pasal-pasal itu pakai undang-undang. Ini kira-kira kan nggak nyambung. Ini dari sisi legal sistemnya begitu ya. Tapi kita mesti menghormati dong pemerintah. Dia punya niat baik supaya Indonesia itu investasi cepat berkembang. Karena sampai sekarang kan pertumbuhan ekonomi tidak tumbuh-tumbuh. Ya, tetap macet di angka itu kan. Ya. Kisaran antara 5 ya. Nah, pemerintah ini kan punya niat baik bagaimana supaya cepat investasi itu masuk ke Indonesia, maka seluruh perizinan prosedur dipermudah. Nah, itu sebenarnya belum memasuki segmen apa yang kita sebut substansi hukum. Menurut Suhardi, substansi hukum adalah menyangkut nilai-nilai keadilan, terutama bagi rakyat dan kaum buruh. Jadi dalam hal ini pemerintah masih bicara sekitar struktur, sekitar prosedural begitu ya. Masih hukum semacam prosedural. Jadi membuat aturan, kalau bekerja begini, tenaga kerja begini, supaya murah begini, supaya orang asing gampang masuk investasi gitu ya. Nah, substansi hukumnya belum ditentukan. Apa substansi hukum itu? Substansi hukum itu menyangkut nilai-nilai keadilan. Ya. Apakah itu sudah adil bagi buruh Indonesia misalnya? Nah, itu belum ada kajian. Apakah itu sudah adil bagi buruh Indonesia misalnya? Nah, itu belum ada kajian. Jadi Omnibus Law itu kelemahannya di substansi hukum. Makanya sekarang banyak pro dan kontra kan? Iya. Tapi substansi hukum itu sebenarnya bisa dimanage, disempurnakan kalau waktunya cukup. Ini begini, memang hukum itu banyak aliran. Mungkin pemerintah akan menggunakan cara berpikir almarhum Profesor Sacipto Harjo ya. Mungkin hukum yang betul-betul merevolusioner gitu ya. Ya, hukum yang menghancurkan undang-undang yang lama, membuat yang baru. Namanya progresif ya. Sistem hukum progresif. Itu memang pemikiran Prof. Sacipto Harjo. Namun demikian, meskipun progresif, itu ada benturan dengan hukum positif gitu loh. Maka lebih bagus sekarang tidak usah saling menyalahkan. Yang paling tepat sekarang pemerintah segera membuat list problem atas permasalahan yang ada ini. Kaitannya dengan substansi hukum ya. Kalau prosedur perizinan itu sebenarnya kan kebijakan aja itu. Tidak perlu lari ke undang-undang. Kaitannya dengan substansi hukum ya. Kalau prosedur perizinan itu sebenarnya kan kebijakan aja itu. Tidak perlu lari ke undang-undang.
Jika nantinya RUU Omnibus Law menjadi undang-undang tanpa disertai kajian akademis, menurut Soehardi, pemerintah justru akan kesulitan dalam mengejar perkembangan ekonomi dan berpotensi menunggu pertumbuhan ekonomi nasional. Sekarang katanya kita akan bicara UKM, ingin membangun koperasi, ya, koperasi kecil yang di desa, yang di daerah. Yang harus dijawab pertama kali secara substansi hukum itu, apakah pemerintah yang menganggarkan di APBN itu, kalau memberikan bantuan ke koperasi UKM, usaha kredit menengah kecil itu, ya, ini menggunakan konstruksi hukum apa? Pinjam meminjam atau sumbangan murni yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi? Ini belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Lantas bagaimana mungkin koperasi di seluruh Indonesia akan disodorin ini? Kan hak dan kewajiban dari perspektif substansi hukum belum selesai. Harus tegas. Oh iya, misalnya begini. Oh iya, karena Undang Dasar 45 dari awal kan selalu menentukan yang belum dihapus sampai sekarang. Soko guru ekonomi nasional adalah koperasi misalnya. Berarti koperasi itu diharapkan mampu menjadi tiang penyangga ekonomi. Oh, kalau begitu, kalau APBN dianggarkan misalnya 50 triliun, logikanya ini diperuntukkan bantuan kepada UKM koperasi di desa-desa, di daerah-daerah, supaya koperasi itu berkembang. Koperasi itu anggotanya manusia. Manusia katakanlah yang kurang mampu atau tidak mampu ya. Kemudian dengan adanya bantuan dari negara, pemerintah, koperasi menjadi berkembang. Ya, ada 100 nelayan tidak punya uang, tidak bisa beli solar, begitu dikasih bantuan bisa beli solar. 100 nelayan kemudian mencari ikan di laut, kan ada kehidupan. Dia dapat ikan, ikannya dijual di pasar, dia dapat uang. Itulah yang dimaksud perekonomian nasional tumbuh itu kan di situ. Nah, Undang-Undang Omnibus Law belum menjelaskan itu. Sebaiknya DPR ini mulai sekarang harus fokus kepada satu, ya, memperjelas politik hukum. Kemudian yang kedua memperjelas substansi hukum. Dari seluruh item-item yaitu undang-undang itu, bagaimana menempatkan posisi masyarakat, posisi rakyat, posisi buruh, kaitannya dengan pemilik modal misalnya gitu loh, Mas. Apakah buruhnya lebih diuntungkan atau dirugikan? Misalnya, itu harus ada problem. Harus dikaji lebih mendalam lagi ya. Daftar problemnya harus ada, dikaji mendalam, selesaikan dulu. Itu nggak lama itu sebenarnya. Kita punya perguruan tinggi seluruh Indonesia kan banyak sekali. Ya, problem-problem itu godoknya di situ secepatnya. Kalau memang ingin membantu pemerintah ya, jangan kemudian bermain politik saling menyalahkan, jangan. Itu masih ada waktu. Jangan sampai nanti, ini loh bahayanya. Begitu perizinan dipermudah, 1000 pengusaha asing masuk Indonesia, pemodal raksasa, ya, kemudian menguasai tanah seluruh Indonesia. Ada yang ngambil tambang, ada perkebunan, perikanan, macam-macam. Ternyata posisi kita lemah gitu. Ternyata kita jadi penonton, kan begitu ya. Lah bagaimana menempatkan substansi hukum, jangan sampai pemerintah rakyat itu menjadi penonton. Juga harus menjadi pelaku yang aktif, kemudian menghasilkan sesuatu gitu. Ini baru ada pertumbuhan. Sebab kalau kita tidak memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, bahaya sekali hukum ini. Jadi hukum dengan pertumbuhan ekonomi itu satu kesatuan. Jadi hukum dengan pertumbuhan ekonomi itu satu kesatuan. Jangan membuat suatu rule, ya, peraturan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, kepres macam-macam, tetapi tidak memperhatikan kepentingan pertumbuhan ekonomi. Nah ini, maka kembali lagi kesimpulannya, segera tegaskan politik hukumnya dan substansi hukumnya.